Yayasan Mutiara Emas Masjid Agung Jawa Tengah. Kami mengudara di 107,9 FM Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara mulai azan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dakwah terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MACT TV Rohimawah dan juga live Facebook Radio Dais. Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali melalui udara. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia. Di edisi Senin 29 Juni 2020 ini kita akan melanjutkan kajian tiap Senin, alhamdulillah rutin, yakni tafsir Al-Qurtubi. Hari ini kita berbicara Ali Imran 109, yang pada intinya bahwa semua itu hak milik Allah dan harus dikembalikan kepada Allah pula. Maka itu nanti seperti apa, tentunya pendengar, pemirsa jangan lupa. Kemudian ada saran, kritik, dan pertanyaan langsung sesi 2674635 atau SMS 0821 336 70.000. Ya, alhamdulillah narasumber kita semua sudah hadir di studio kita semuanya, yakni Kiai Haji Ulil Albab Syekhun Sarjana Agama. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan pendengar, pemirsa dalam keadaan sehat dan bisa menyimak siaran ini dengan baik. Dan nanti sekali lagi bisa langsung ada atensi di 6746352. Kita lanjutkan Ali Imran 109 ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kaji bersama untuk Ali Imran 109. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Shadaqallahul azim. Bahwasanya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, segala sesuatu yang ada di langit maupun ada di bumi semua itu lillah. Lillah itu hak miliknya Allah. Bisa juga lillah itu li ta'lil, artinya keberadaannya Allah yang mewujudkannya. Lillah karena Allah lah itu yang ada di langit di bumi bisa wujud. Nah gitu. Sehingga juga lillah itu lil milki, ini yang paling umum ya. Lil milki artinya ini hak miliknya Allah. Ya, jadi segala yang ada di langit dan di bumi semuanya itu hak miliknya Allah. Di ayat yang kemarin Allah sudah menyatakan bahwa Allah itu tidak akan melakukan kezaliman terhadap hambanya. Karena itu dinyatakan oleh Al-Qurtubi, lama dzakara ahwalal mu'minina wal kafirin wa annahu la yuridu dzulman lil amilin. Bahwa ayat yang terdahulu menjelaskan tentang di dunia dan di bawah langit, di atas bumi ini memang komplit. Ya ana wong apik, ya ana wong elek. Nah gitu. Ana wong mukmin, ya ana wong kafir. Itu memang sudah keharusan. Jadi jangan pernah berharap bahwa di atas bumi ini semua mukmin malah kiamat. Atau semuanya kafir, itu juga sudah kiamat. Jadi memang Allah menghendaki seperti itu. Nah gitu. Sehingga Allah pun sempat di surat yang lain bersumpah wasyafi'i wal watri. Wasyafi'i itu adalah demi sesuatu yang genap, itu maksudnya demi makhluknya Allah semuanya itu genap. Ada bandingannya semuanya. Kalau ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang, ada baik, ada buruk, harus itu. Nah itu karena itu ada langit, ada bumi. Nah itu gambarannya seperti ada panas, ada dingin, memang harus. Nah gitu. Itu suatu keharusan. Jadi jangan pernah berharap kita itu terus kaya semua, ya nanti yang miskin siapa? Harus ada kaya, ada miskin.
ada bahagia, ada duka. Memang harus enaknya di dunia memang harus seperti itu. Enak itu jadi lebih enak kalau ada bandingannya tidak enak. Karena sesuatu itu bisa enak, bisa nggak enak kan terserah bandingannya saja. Ya. Ya, orang itu dianggap baik ya kalau ada bandingannya yang jelek. Tapi kalau bandingannya baik pasti dia juga akan terlihat jelek. Nah gitu. Orang itu dianggap tinggi karena ada bandingannya yang rendah. Dan ketika ada bandingannya lebih tinggi dari dia, maka dia juga yang akan dianggap rendah. Kalau ada cepat pasti ada lambat. Lambat dan cepat pun demikian. Itu hanya soal pembanding saja. Panas dingin pun hanya soal pembanding. Ukurannya apa, pembandingnya apa. Sehingga itu wasyafi ya, yang wal watri demi yang ganjil hanya Allah. Ya, kalau Allah memang nggak ada bandingannya. Karena itu kita tidak boleh membuat bandingan atau kita melakukan kesirikan terhadap Allah. Karena Allah itu al-watru. Itu zat yang maha ganjil, nggak boleh ada bandingannya. Kalau bandingannya genap nanti ada. Karena itu kita tidak boleh musyrik kan, tidak boleh melakukan kesirikan. Karena ketika kita melakukan kesirikan itu ada nadir, ada pembanding, ada yang setara dan sebagainya. Itu nanti sudah bukan wal watri lagi. Kalau itu makhluk itu pasti ada pembandingnya dan bandingannya pasti ya imbang. Nah itu ya orang imbang kan jeglek tuh Pak. Nah, gitu ya memang gitu harus seperti itu. Karena itu walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Tapi milki ini artinya adalah milki secara hakiki ya. Jadi secara hakiki apapun yang di bawah langit di atas bumi ini hak miliknya Allah. Tapi manusia nggak boleh memakai ini seakan dia mewakili Allah. Kok terus yang di bawah langit di atas bumi miliknya Allah, Indonesia miliknya Allah. Yang nggak hanya Indonesia, Amerika, Arab Saudi, Yaman, Inggris, semua bahkan bumi alam semesta ini miliknya Allah. Kan kadang maaf ada orang salah menggunakan ya dalil lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, bahwa yang di langit dan di bumi ini miliknya Allah. Seakan-akan dengan dalil itu berarti ini hak bersama, semua boleh memakai. Enggak demikian. Jadi ada makna hakiki, ada makna majazi. Makna hakikinya yang di bawah langit, di batas bumi ini hak miliknya Allah secara hakiki, tapi secara majazi ono sing daku lho. Ono sing daku. Jadi ibaratnya kerbau kuwi ono sing duwe sapa ya juragane. Tapi ono sing daku, sapa sing daku ya cahangon. Cahangon ketika ditanya itu kerbaunya siapa? Ya bilangnya ya kebunku. Tapi dia sebenarnya nggak punya. Dia hanya sekedar dipasrai untuk mengelola, untuk menjaga, untuk memberi makan, untuk memandikan dan sebagainya. Tapi dia berhak kok bilang bahwa ini kerbau saya. Nyatane nak kebune napa niku mengko nyedak ning nggone tane wong liya kan sing digebuki ora sing duwe to. Sing digebuki ya tetep sing angon. Jadi dunia ini ya hakikatnya miliknya Allah. Kita ini hanya seperti cahangon. Kita hanya berhak untuk ndaku saja. Ibarat tanah itu apa? HGB ya Pak ya. Guna bangunan saja. Boleh bangun tapi kamu nggak boleh jual, itu bukan milikmu. Nah itu. Kalaupun jual ya nanti ya masih sama, tetap HGB lagi kan. Nah sama dunia ini ya ibaratnya sertifikat HGB. Itu hak milik sejati. Kenapa? Ya nanti cuma kita wariskan kepada anak kita, kepada cucu kita, atau bahkan mungkin kepada suami atau istri kita, atau bahkan dirampas oleh negara. Itu kan kita hanya pinjam sementara. Karena itu walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Cuma tadi ada yang melakukan pengakuan hak milik tapi secara majazi ya, seperti itu. Seperti kalau mungkin saya lebih mudah gampangnya sekarang wis ora patek usum cahangon ya Pak. Apa ya tukang penitipan sepeda motor atau mobil. Tukang parkir aja. Jadi kita di dunia ini seperti tukang parkir. Jadi kita dapat titipan sepeda motor Vespa amoh apa Vespa anyar, motor anyar apa motor amoh rasa kemaki. Untuk titipan mobil anyar apa mobil amoh rasa kete. Untuk titipan mobilnya harga murah atau mahal rasa kemaki. Wong kuwi namung titipan orang nggonmu kok. Ya, jadi kita mungkin harus belajar itu tentang menyikapi dunia seperti gayanya tukang parkir. Tukang parkir parkir mobil wapi-wapi harga miliaran ya ora terus kita ora santai karena tahu. Bahkan ketika mau diambil oleh pemiliknya pun ya ora do nangis ya. Malah dikongkon monggo ayo kiri kanan. Kenapa selak arek ono sing mlebu ya meneh. Nah, gitu. Kenapa? Semakin perginya cepat, semakin akan kemasukan
mobil yang baru lagi. Mungkin prinsipnya orang sedekah seharusnya seperti itu. Harta saya, rezeki saya ini hakikatnya milik Allah. Saya ini hanya dari seperti tukang parkir rezeki dari Allah. Iki parkir nengku sedelo, iki tak dumkene santri, tak dumkene jamaah, tak dumkene masyarakat. Ya apa? Ya ben lek entuk ijolan meneh, Ya lapangan parkir itu kalau penuh malah repot loh. Ya kenapa? Mobilnya nggak bisa masuk lagi. Iya. Sepeda motor sudah penuh ya. Kan kita sering memperlakukan rezeki kita itu ternyata seperti mobil yang nggak boleh parkir. Kita punya lahan parkir sempit, tapi begitu di tempat untuk parkir 30 sampai 50 motor, itu sudah penuh kan? Ya seharusnya segera itu dikurangi agar bisa masuk parkir motor yang lebih baru lagi. Itu sebenarnya orang yang cerdas seperti itu. Jadi wong bahil sing asli bodoh ini temenanan. Kenapa? Rizki ini kayak sepeda motor parkir tapi ora pernah diganti. Ya hari kuwi terus. Aslinya dia itu hanya penggunaannya berapa toh? Parkir sepeda motor ya 2.000, parkir mobil ya 3.000. Berarti semakin sering diganti berarti seharusnya dia sering dapat rezekinya lebih banyak. Karena itu harta hanya titipan. Hakikatnya miliknya Allah, kita hanya hak kelola saja. Nah gitu. Karena itu wa ilallahi turja'ul umur. Ya segala sesuatu nanti harus kita kembalikan kepada Allah. Sehingga istirja ini sebenarnya kalimat singkat yang luar biasa maknanya. Nah gitu. Jadi segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada Allah. Atau bahasanya orang sufi ya ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi saya punya rencana, jenengan punya rencana, tapi Allah juga yang akan melaksanakan hasil akhirnya. Wallahu yaf'alu ma yurid. Apa yang dikehendaki Allah itu yang akan terlaksana. Nah, jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun tidak hanya terkait dengan orang mati saja, ya enggak. Artinya itu adalah puncak dari keyakinan kita bahwa segala sesuatu itu harus memang sesuai takdirnya Allah. Menungso niku namung sak dermo. Nah, ngaten cara wong Jawa iki bijaknya seperti itu. Menungso namung sak dermo. Semuanya itu ya kembalikan kepada Allah. Orang sakit diperintahkan untuk berobat. Soal sembuh apa tidak itu juga urusan Allah. Karena itu isfi anta syafi, jenengan waras kene iki, jenengan sing iso paring kesehatan, kewarasan. Sehingga saya lihat rumah sakit, dokter pun sangat sopan. Sehingga mereka tidak menyatakan sebagai tempat penyembuhan, tapi hanya tempat pengobatan. Jadi dokter bilangnya ini saya obati, bukan saya sembuhkan. Beda. Karena kalau yang menyembuhkan itu Allah. Kalau ngobati ya sak dermo tak kei obat. Nah gitu. Obati apa lewat infus, apa lewat injeksi, apa lewat ditelan, tapi terus tak kei obat. Ini soal waras apa ora kan ora urusanku. Ya, itu ora urusanku. Jadi dokter pun ya hanya sak dermo. Nah itu sak dermo, makanya Nabi kan menyatakan tadawu. Kalian itu berobatlah. Kalau orang sakit ya yang wajarnya berobat. Kita nggak boleh terus dumeh sampai pada urusan takdir terus kemudian kita bilang seperti ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Sing ning ngisor langit ndur bumi iki kabeh wek Gusti Allah. Aku wek Allah, lara ya Gusti Allah sing gawe. Engko sing mareke Gusti Allah. Terus orang mertombo. Kuwi jenenge wong lokro. Jadi perintahnya Nabi meskipun kita ini miliknya Allah, dan apa yang terjadi pada kita kan juga Allah kan yang membuat. Sakit kita, sehat kita, rezeki kita semua Allah yang ngatur. Tapi manusia itu memang dikasih hak pilih untuk memilih. Nah gitu, untuk memilih sehat atau memilih sakit, memilih berobat atau tanpa berobat itu memang hak pilih. Nah karena itu ya meskipun sak dermo ya tetap kudu berusaha. Nah gitu. Tadawu. Kenapa? Fa inna likulli da'in dawaan. Fainalikulidain karena sedene iku kedue saben penyakit apa dawaan obat. Semua penyakit itu ada obatnya. Ngoten, ilal haroma wal maut, kecuali pikun dan mati. Kalau pikun mati kan nggak mungkin bisa diobati. Pikun nggak bisa diobati, Pak. Nggak bisa. Kalau orang sudah mulai pikun ya ditambahno tekan dokter ngendi ya tetep pikun. Nah, apalagi kalau sudah jatahnya mati, nggak mungkin kan bisa diobati. Tapi kita tetap diperintahkan untuk tadi maksimal dulu. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi di ayat lain, di sisi lain kita diperintahkan untuk berusaha maksimal.
untuk merubah nasib kita. Tapi kalau sudah terjadi, ini harus kita pegangi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah gitu. Wa ilallahi turja'ul umur. Sing ning ngisor langit ning dhuwur bumi kuwi hakikate kabeh wae Gusti Allah sing ngatur. Maka ya wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Nah kalau dikembalikan berarti kan kita ini seperti tukang parkir kan. Ya dikembalikan kepada pemiliknya, diambil pemiliknya ya sudah toh. Ya sudah. Nah, ini memang hal yang tidak mudah ya tapi perlu kita sebagai seorang mukmin untuk menanamkan ini dalam keyakinan kita. Menungso niku namung sakdermu usaha. Kalau sudah diambil oleh pemiliknya ya sudahlah. Ibaratnya kita cahangon ya wis kebu wis tak dusi, ya wis tak pakani. Nah gitu ya, wis tak resiki, wis tak jogo, tak reksa. Lah dene karo sing duwe dijipuk didol gawake truk ya wis arek piye mosok arek tak tangisi wong kuwi pancen ora nggonku wae sing duwe. Seperti kita tukang parkir, kalau mobil motor diambil pemiliknya mosok mes ditangisi ya malah diabani atau dikeke. Nah, gitu saja. Sehingga kita lebih enjoy dalam menyikapi hidup itu lebih enjoy, lebih enak. Kita dulu nggak punya suami, kita nggak punya istri, kita nggak punya anak. Jadi kalau sewaktu-waktu istri kita atau yang bagi ibu-ibu suami jenengan diambil oleh Allah ya udah toh diserahkan, memang harus digondelana ya percuma. Iya. Ditangisano nganti metu getahe ya tetap sama aja karena memang sudah diambil oleh yang punya. Artinya gini, selama belum terjadi kita harus berusaha untuk mencari usaha yang terbaik bagi kita. Tapi kalau sudah terjadi, sudah tinggal serahkan pada Allah aja. Ya, selama belum terjadi kita harus berusaha. Setelah terjadi kita harus pasrah. Nah, prinsipnya gitu. Prinsipnya gitu. Kita harus pasrah. Karena Allah kan nggak akan melakukan tindakan dolim, perbuatan aniaya terhadap hamba-hambanya. Tapi jangan lupa semua itu milik Allah dan semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Tanpa kita punya akidah keyakinan seperti itu, pasti kita lebih banyak gersah-gersulo. Sehingga kita ini kadang kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hanya sering jadi kembang lambe. Jadi krungune speaker nang masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah gatekke temenanan itu. Tapi kadang pemaknaan akidah dalam kata istirja itu kadang orang manjing, Pak. Seharusnya ketika kita mancing kan enjoy hidup kita. Iya, kalau kita mancing hidup kita lebih enjoy, Pak. Dulu saya nggak punya mobil, karena kemudian ketika mobil misalnya dikersake Allah harus hilang, atau harus dicuri orang, atau harus terbakar, atau harus habis untuk nyarutang, ya sudah loh, dulu yang nggak punya mobil, sekarang nggak punya mobil, ya balik kayak maunya aja, kan gitu aja, kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, cuma karena kita kadang rasionya pakai otaknya manusia, jadi kita tidak yakin bahwa itu yang ngambil Allah. Nah, ketika kita seperti itu maka anaknya yang gersah, Pak. Sakit sedikit gersah, kehilangan sesuatu gersah. Padahal gersah iku lho jenengan sedaya niki enggak akan merubah keadaan. Iya. Hanya justru akan semakin membuat lebih sakit perasaan kita. Sehingga banyak orang sakit gigi itu ketika dia gersah, rasa sakitnya jauh lebih sakit. Bahkan dia merasa seakan sedunia yang paling sakit ketika sakit gigi ya cuma dia. Padahal saya yakin wallahi di seluruh dunia ya sama, yang namanya sakit gigi ya sama. Cuma itu kan cuma bagaimana perasaan kita dalam mensikapinya. Ya. Perasaan kita dalam mensikapi ini kan mirip seperti akidah, Pak. Iya, iya. Soal keyakinan, soal akidah. Saya ambilkan contoh seperti ini. Barangnya sama, tapi cara akidah, cara meyakini barang itu beda. Itu sikapnya akan berubah, beda, Pak. Ya, sikapnya akan jauh berbeda. Saya ambilkan contoh misalnya letong sapi. Materinya sama, Pak, letong sapi. Yeah. Nah, gitu. Ketika ketemu dengan anak-anak madrasah diniyah dan guru madrasah diniyah, maka wah iki najis mutawasitoh. Awas najis lho iki nak nggubai pakaian mengko marake ora sing didelok najise. Dari paradigma fikih itu dilihat najis. Ketemu Mbak Yu sing nggih rada kemayu, mbek rada mentel-mentel iki jijik ngileni kan gitu.
Nah, iki cah wedok-wedok sing mentel. Lah kan gitu ya. Iya, iya. Nah, kemudian dari orang-orang yang melihat dari segi kesehatan, itu penuh bakteri, bikin sakit. Hati-hati, tanganmu harus segera dicuci. Nanti bakterinya akan masuk ketika kamu makan. Nah, mikirnya kan gitu karena dia melihatnya dari segi pandang medis atau kesehatan. Tapi dari sudut pandang petani beda lagi. Kuwi rabu. Kuwi marake tanamanku subur. Nah gitu. Maka petani melihat letong sapi ya dikaruki ya biasa, dipacul tangane melu gopak ya hal biasa. Iya. Bahkan setelah letong sapi itu disebar di sawahe wis gopak letong sapi kabeh diluku digaru kan wis plater. Mongko wayahe entuk kiriman sarapan ngono wisoe ganggu banyu sawah. Padahal banyu sawah iki wis lumpur dicampur letong sapi. Itu mah icik-icik ngono. Ngono ya terus dilapke ning klambi ngene tok ya. Padahal klambine ya kotor. Mongko entuk kiriman mangan ya bleb. Ya dileleh ya ora lara kok. Ya dileleh ya sehat ya ora lara. Itu kan kaitannya dengan rasa, Pak. Kaitannya dengan rasa. Yaitu tadi materi sama, peristiwa sama, itu akan menimbulkan reaksi yang berbeda tersadar dari akidahnya. Kalau bahasa agama akidahnya, apa yang terikat di otak dan apa yang terikat di hatinya. Akidah itu kan dari akoda, apa yang dibundeli sing ditaleni. Nah, karena itu ketika kita itu menyadari bahwa segala sesuatu yang di bawah langit di atas bumi itu hak miliknya Allah, itu kan sudah akidah yang luar biasa. Iki ora wekku secara sejati, aku namung oleh titipan. Itu sudah luar biasa meyakini itu. Kemudian wa ilallahi turja'ul umur. Segala sesuatu memang harus dikembalikan kepada Allah. Dibalikin Gusti Allah. Ya wis. Itu kan jadi lebih enjoy. Jadi sama-sama orang punya keluarga meninggal, reaksinya pasti beda. Ya gitu. Ada yang tetap ya sedih cuma sikapnya biasa. Ada yang nganti gulung koming, ana sing kurang lega nganti raine ditapuki, ana sing kurang marem meneh nganti ambene digebrak-gebrak, didak-idak gluntung-gluntung, gen wong-wong do ngerti nek iki susah banget. Ya reaksinya beda-beda sesuai dengan keyakinannya. Nah, ketika orang yakin bahwa suami, anak, keluarga ini juga semuanya juga titipannya Allah. Iya. Saya cuma dititipi kon ngundang kuwi Pak Di, kon ngundang kuwi Pak Le, kon ngundang kuwi anak, kon ngundang kuwi bojo. Nah kan cuma itu kan hanya titipan juga kan. Nah, ketika diambil sedih ya wajar, orang cinta, orang seneng. Ketika nangis itu bukan soal apa-apa, soal seneng. Meskipun orang dekat kalau nggak seneng ya nggak ditangisi. Iya. Nah ditangisi itu karena ya getun aja nih gimana wis duwi kok meleh ora duwi. Tapi agar tidak terlalu larut dalam kesedihan, agama mengajarkan untuk meyakini wa ilallahi turja'ul umur. Kita mengenalnya dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kalau kita bisa dikembalikan seperti itu kan kita jadi lebih nyaman, lebih santai. Nah, iya. Kita dialog sebentar ya. Yang pertama, jangan berharap bahwa Allah itu akan menjadikan orang Islam semua dan kafir semua. Artinya kita kan berharap. Saya ini sebagai contoh. Pemantuku si B gue kan Islam lah, masuk orang agamanya lain. Kalau gitu gimana? Ya kalau hal itu ya hal wajar, tapi juga nyatanya juga nggak bisa terjadi semuanya kan. Ya, dalam sejarah kan selalu mencatat seperti itu. Bayangannya seorang kiai pasti bayangannya anakku muga-muga do dadi kiai. Tapi ya akeh sing ora do dadi kiai to. Jangankan kiai, wali pun demikian, nabi pun demikian ya. Nabi itu juga betapa berharapnya ya agar menantunya itu Abul As masuk Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suaminya Zainab ini kan nggak mau masuk Islam kan, sehingga Abul As ini pun ikut jadi pasukan kafir ketika terjadi perang Badar, sehingga satu di antara 70 tawanan perang Badar itu Abul As, menantunya Nabi, suaminya Zainab. Tapi Nabi ya bersikapnya juga tetap netral biasa kok. Malah ketika Nabi mau nebus itu nanya dulu sama para sahabat, boleh nggak ini ditebus? Boleh ditebus. Akhirnya ditebus. Nah karena Zainab itu suaminya sebagai tawanan, Zainab mau nggak mau ya mengirimkan tebusan. Lah waktu itu yang bikin Nabi nangis itu kenapa? Karena barang untuk menebus Abul As itu adalah kalungnya Khadijah. Nabi jadi ingat, dulu ini kan kalungnya istri saya diwarisi oleh
Zainab. Karena Zainab kan dianggap yang dihitung sebagai anak mbarep itu ya. Karena mbarep lanangnya kan udah meninggal. Qasim meninggal. Kemudian Abdillah juga meninggal. Kemudian yang mbarep hidup kan Zainab. Nah, kan ya hal biasa lah biasanya kalau ibuke sing nganggo Zainab. Nah gitu. Maka ketika melihat ini miliknya Khadijah, Nabi nangis. Akhirnya sehingga termasuk minta dalam cerita itu diceritakan, akhirnya kan terus dibebaskan ini. Dan minta Nabi yang enggak loh mentang-mentang sebagai pemimpin, enggak, ditantu dulu para sahabat. Boleh enggak ini dibebaskan Abul As? Nah itu. Nah, akhirnya kalung itu enggak jadi untuk nebus, dikembalikan lagi kepada Zainab. Kenapa? Nabi ingat kalung ini kalungnya Khadijah, istrinya Nabi. Padahal istri yang sangat disayangi luar biasa, bikin Aisyah cemburu. Sudah meninggal saja Aisyah masih cemburu. Karena apa? Karena begitu cintanya Nabi kepada Khadijah, sehingga kalungnya pun itu masih ingat betul ya, suami kan gitu. Lagi kan kalungnya istriku. Nah, Nabi kan nangis akhirnya. Nah, ini juga Nabi minta kepada sahabat untuk melepaskan. Artinya apa ya? Orang berharap ya boleh, tapi dalam kenyataan tadi ya harus dikembalikan. Gitu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa ilallahi turja'ul umur. Kita ya sak dermo kepengin gitu aja. Tapi ya ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Nah, Nabi pun menghendaki agar keluarganya semuanya mengikuti agama beliau. Tapi kan yang enggak bisa semuanya juga kan. Nah itu sama, kita juga gitu. Sak dermo, gitu, mari muslimin muslimat kita usahakanlah keluarga kita didik, kita kenalkan dengan agama kita. Semoga jangan sampai lepas. Tapi seandainya ada yang lepas dan itu sudah nggak bisa kita gondeli, ya harus kita kembalikan. Wa ilallahi turja'ul umur. Ya wis kabeh Gusti Allah sing ngatur. Nah, gitu. Tapi tentang tadi genap itu kan merupakan ada pembandingnya. Itu kan sudah sunatullah katanya. Ganjil pun itu hanya milik Allah saja. Artinya di sini apa yang menjadi bahasan kita? Sebagai contoh, kan ada siang, ada malam, terus ada depan, ada belakang dan sebagainya. Laki perempuan gitu. Apakah ini kaitannya dengan kalau semuanya itu lebih baik ganjil saja? Seperti itu kaitannya? Ya enggak, semuanya dilihat dari segi konteksnya ya, dari segi konteksnya. Tapi memang karena Allah itu witir ganjil, sehingga banyak wiridan itu kodenya mesti ganjil. Rata-rata kode wiridan itu ganjil. Jarang tuh wiridan kok 70 kan, jarang 40 kan, jarang 41 kan, 33. Misalnya kan itu 25, 313. Nah kan gitu, kode-kode itu kan kode-kode rahasia. Dan rata-rata kode wirid itu ganjil. Rata-rata itu ganjil. 7, 9, gitu 13 ya gitu. Ya karena Allah itu zat yang maha ganjil. Dan memang yuhibbul witra. Allah senang dengan hal-hal hitungan yang ganjil. Artinya itu sudah simbolisasi. Ketika kita menggunakan simbol ganjil, artinya kita sudah mohon kepada Allah zat yang suka dengan hal-hal yang ganjil, yang ganjil-ganjil. Nah, yang genap itu ya memang makhluk memang seharusnya genap, dan kita harus siap menerima sesuatu yang genap. Ya pasti di antara sekian orang ya ada yang suka pada saya. Di balik itu pasti juga banyak orang yang nggak suka dengan saya. Ya saya harus siap. Ya saya harus siap. Nah itu kita semuanya juga begitu. Tidak mungkin lah. Jangankan kita. Wong Nabi Muhammad aja nggak semua orang suka toh. Kenapa kalau ulil albab dibenci orang lain, diolok-olok, ya biarin aja. Orang saat dilebok ke hati. Wong Nabi juga ada yang ngolok-ngolok. Ya kita simpulkan saja. Saya ngolok-ngolok berarti gue rasa seneng aku. Ya gitu saja kan selesai. Karena nggak mungkin kita itu pingin agar kebaikan kita ini akan ditanggapi baik. Nggak semua kebaikan ditanggapi baik, Pak. Iya. Nabi Muhammad kurang apa-apa. Tapi orang Makkah apa tanggapannya semuanya baik kan enggak. Ya kita harus belajar juga dari itu kan. Ketika kita membandingkan itu, jangankan kita, wong Nabi Muhammad saja dikomentari buruk, Nabi Muhammad dihina, diolok-olok. Apa Nabi Muhammad berarti jelek? Enggak. Diolok-olok belum tentu jelek. Jadi ada orang ngolok-ngolok saya biasa aja. Ul goblok kok mangisi pengajian. Ya ora apa. Dene goblok kok dikanggo. Ke yo wis aku ngono wae dak gampang. Genteng. Dak gampang. Goblok kowe pinter ati kanggo. Tapi untuk prinsip bahwa semua itu titipan, itu gimana ya agar dikatakan hati lego gitu loh. Ya memang harus kita belajar ini. Ya belajar tafsir ini kan termasuk dalam rangka menanamkan akidah pada akidah kita. Betapa lucunya ketika kita biasa bilang innalillahi hanya untuk ucapan untuk orang meninggal saja.
Itu seharusnya akidah kita bahwa innalillahi, jangankan harta kita, wong kita saja ini miliknya Allah. Innalillahi. Jadi kita miliknya Allah. Kita mau dibuat sakit, mau dibuat sehat, ya terserah sing duwe to. Iya. Bahkan kalau kita mau dibuat mati, ya terserah sing duwe, wong pancen kita ini miliknya Allah. Nah itu penanaman itu kan nggak mudah. Nah itu apa itu? Ya makanya itu harus ditanamkan seperti contoh tadi. Kita ini sering menganggap bahwa kita ini ngatur hidup kita, padahal kita ini hanya berusaha. Yang ngatur hidup kita Allah. Yang ngatur hidup kita ini Allah. Bahkan di ayat yang lain itu kan meskipun pengambilan dalilnya ini tidak tepat, tapi ya bolehlah gitu. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Jadi ketika kamu melemparkan sesuatu, ketika kamu melempar, ketika kamu memukul, ketika kamu melemparkan sesuatu, itu seakan kamu yang bergerak, hakikatnya Allah yang menggerakkan kok. Sebenarnya Allah yang bergerak. Sampai sejauh itu, Pak. Jadi buka lambene ulul albab ini pun juga karena kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki rasa gimana ya, Pak? Iya. Akhirnya saya juga gitu. Ketika ada orang ngolok-ngolok saya juga, ya saya teman, ya Gusti Allah aku nggak ngilai aku lewat cangkeme wongku ya. Gitu aja lah. Iya. Ini termasuk bahan koreksi bagi saya. Ada orang menyalahkan saya, ada orang menghina saya, mengolok saya. Ya saya cuma yakin ini mesti ora mungkin ono sing ngubahke iki ubah karepe dhewe. Wis ngubahke ya hakikate Gusti. Ora lha apa aku sering. Ya biasa aja lah. Wong Nabi juga Gusti Allah yang ngubahke lambene wong-wong musyrik kanggo ngece. Nabi Gusti Allah juga ngubahke lambene wong-wong kafir kanggo ngece. Nabi bahkan Allah juga menggerakkan tangannya orang-orang kafir untuk memerangi Nabi. Lah kalau kemudian saya dihina, diolok-olok, atau saya mungkin ditukari oleh orang, kenapa saya harus terlalu bersedih? Biasa aja toh. Ya biasa aja. Apa kaitan dengan qada dan takdirnya itu? Iya tadi. Entek kan kita harus wa ilallahi turja'ul umur. Itu, ya. Kalau sudah terjadi ya sudah. Saya sudah berusaha baik sama orang tersebut misalnya ya. Tapi dia masih menghina saya. Ya udah berarti Gusti Allah jangan ngersake kudu ngono. Nah gitu. Nah, padahal saya itu sering mengganggu dia kok malah dia masih baik. Gusti ya senggerake ya Gusti Allah. Mbuh ape mbuh elek ya hakikate. Iya, Gusti Allah sing ngatur. Kalau kita bisa meyakini itu seperti itu ya enjoy aja. Akhirnya suami diterawus bojo ya teko Gusti wae. Wis ngobahke lambene bojoku Gusti Allah. Asline Gusti Allah sing nyeneni aku, nyileh lambene bojoku. Wis ngono wae. Nah ngono kan akhirnya dadi enjoy dilungokke ape. Iya, orang pertama break dulu ya. Pendengar bisa kita jeda-jeda, jangan lupa nanti sesi kedua setelah satu lagu ini PON ke 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini.
Alhamdulillah kita kembali di 107,9 MHz Radio Dais dan MAJT TV. Sekarang waktunya pendengar pemirsa monggo yang mau phone live langsung call ke 6746352. Saat ini kita buka dulu yang phone live ke 6746352. Setelah itu baru yang WA atau SMS. Monggo ada yang 6746352? Ya. Kalau belum ada, nah ini ada tapi tidak ada namanya, ada banyak ini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam dari Ngalian, wah dari. Saya luar tema ya Yai. Iya, apa-apa. Soalnya teman saya ini sudah berobat ke dokter dan hasilnya tidak ada indikasi apa-apa. Lalu direkomendasikan ke dokter alternatif dan katanya itu ada yang ngirim dan pernah juga ada pecahan beling keluar dari pipi teman saya itu. Mohon penjelasan Yai. Untuk menyikapi itu, apakah bisa sembuh dan harapannya bagaimana ya? Ya, semuanya penyakit pasti ada obatnya. Insya Allah juga bisa sembuh. Mungkin hanya cari yang lebih cocok saja. Nah, gitu ya. Karena obat yang cocok bagi jenengan belum tentu cocok bagi saya. Oh. Nah, itu. Atau mungkin praktisi alternatif yang cocok bagi tetangga belum tentu cocok bagi dia. Yeah. Nah, gitu. Silahkan aja hubungi orang yang bisa, insya Allah membantu. Nah, gitu. Monggo 6746352 phone live-nya. Ya. Dari Budika ini. Assalamualaikum Yai. Oh ya, sudah ada yang masuk, kita sahur dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Heru, gimana Pak Heru? Monggo. Mau tanya ini tadi tentang semuanya punya Allah. Yang saya tanyakan yang pertama, apakah takdir muhram itu bisa dirubah dengan takdir mu'alaq? Seperti sakit, kemudian orang miskin pengen kaya, itu kan merubah. Itu kan farihi wasari minallah. Kalau kita berusaha merubah takdir dengan mu'alaq, bisa enggak seperti yang dijelaskan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tadi. Bisa enggak dirubah? Boleh enggak? Dosa enggak merubah dengan takdir mu'alaq, takdir muhram tadi? Yang kedua, semua berasal dari Allah, takdir Allah. Nah, orang sakit pengen sembuh, kemudian orang miskin pengen kaya. Nah, direwangi kakang utang, apakah banyak utang bisa menimbulkan kasus pidana? Itu kan apakah juga takdir Allah atau mungkin kesalahannya manusianya sendiri karena farihi wasari minallah. Nah, yang terakhir ada dalam ilmu tasawuf, dalam pelajaran ada taholi, tajali. Yang tahali, kalau tahali itu pengosongan, pembersihan diri. Kalau tahali itu menghiasi diri dengan amal-amalan yang positif. Yang saya tanyakan, tajali ini maksudnya gimana Yai? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Heru, yang pertama apa takdir mubram bisa mengalahkan takdir mu'alaq? Ya kalau takdir mubram ya nggak bisa. Namanya mubram itu kan sudah terjadi paten. Misalnya Pak Karno lahir dari ibu ini kan nggak bisa dirubah. Yo wes lahirnya sangka kuwi masa arti wae. Bapaknya ini ya sudah itu. Pak Karno perempuan, Pak laki-laki ya sudah nggak usah dirubah jadi perempuan. Ya tetap nggak bisa seperti laki-laki. Nah gitu. Ya itu namanya mubram. Mubram itu kaitannya dengan hak paten. Misalnya saya lahir hidung saya seperti ini, ya ini mubram saya. Saya nggak usah saya rubah-rubah terus dipeseke atau mungkin dibledek-bledek kayak itu nggak usah. Itu takdir mubram. Wajah saya ya wajah saya seperti ini. Rodok medeni sithik niku ya wis ngene iki ora usah diwah-wah. Memang takdir mubram saya. Kalau mu'alaq itu kaitannya dengan kerja, dengan usaha, dengan apa itu mu'alaq. Mu'alaq itu terkait dengan usaha. Kita sahur dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa di mana? Alfa. Dari? Telogosari Pak sinten ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu seru seket. Nggih, kok putus-putus Pak? Idul Adha. Nggih. Idul Adha berkenaan dengan pandemi yang Nggih, pandemi. Ini. Tapi sebagai takmir itu nggih rada binat dulu. Itu kedudukan sholat Idul Adha kali korban itu pripun. Seandainya menyelenggarakan sholat Id tapi tidak menyelenggarakan korban pripun. Itu yang lebih utama itu yang bagaimana? Dua-duanya utama atau kalau mau milih yang mana? Katanya kok
tidak boleh berkerumun ngoten niku. Nggih. Panitia kan pasti berkerumun menurut saya. Nggih. Sekarang ngoten Mas. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Heru, yang kedua, orang sakit pinjam sampai tidak sembuh sehingga mereka itu hutang banyak. Itu orang takdir Allah atau gimana? Ya itu takdir mu'alak ya seperti itu. Takdirnya Allah karena efek dari usaha jenengan. Ya, orang hutang itu kan bukan Allah yang hutang toh, kamu yang hutang. Iya. Dan jenengan misalnya gurukan hutang toh jenengan kan itu mu'alak. Mu'alak itu artinya efek dari usaha atau tingkah laku kita sendiri. Bukan karena jatah dari Allah. Mubrom itu artinya jatah, Pak. Jatah lahir. Nah, jatah lahir saya dari ibunya yang Aunon, dari bapak saya Sehon, ya gitu, udah nggak bisa berubah. Saya laki-laki, ya udah, itu mubrom. Nah, gitu. Tapi kalau kaitannya dengan yang lain ya mu'alak semua, Pak. Hampir semuanya itu mu'alak. Mu'alak itu artinya dari mu'alak. Mu'alak itu artinya dihubungkan. Hasilnya wong Jawa kadang ini digantungake, maksudnya dihubungkan dengan usahanya. Kalau jenengan usaha naiknya sepeda motor ya mungkin matine kecelakaan ing dalan ya. Yeah. Nah, karena jenengan tukang kampak ya mungkin kebruan wit, karena jenengan tukang listrik mungkin kesetrum listrik. Lah itu tetap ada kaitannya dengan kerjanya mu'alak, gitu loh. Ya. Itu mu'alak. Nah, gitu nak kira-kira jenengan uripe ning nggone tengah alas kok ketabrak mobil kan ya kemungkinan itu sangat kecil. Ya ini ku mu'alak, Pak. Yang dimaksud mu'alak itu seperti itu. Jadi peristiwa takdir itu terjadi karena erat kaitannya dengan usaha atau kegiatan orang tersebut, itu namanya mu'alak. Ya lumrah lah, hal lumrah karang wongi numpai sepeda motor ya matine kecelakaan, ya itu hal biasa. Nah, gitu. Terus yang ketiga, tasawuf tadi, tajalli itu apa itu maksudnya? Tajalli itu jala itu artinya adalah ngejawantah atau mewujud. Nah, kita kan nggak pernah lihat listrik ya. Kita nggak pernah lihat listrik dalam arti energi. Paling kita hanya lihat indikatornya kan, lampunya. Nah, itu lampu indikator bukan listrik kan. Kita kan nggak pernah lihat listrik. Nah, lampu nyala ini tajalinya listrik. Mic ini bisa suaranya keras sampai ke radio, ke TV. Ini karena listrik. Ya, tapi ini bukan listrik. Nah, itu. Bumi, langit, laut, semuanya ini tajalinya Allah. Tapi itu bukan Allah. Tapi wujudnya karena Allah. Yeah. Kipas mundur itu karena listrik. Lampu nyala karena listrik. Setrika panas karena listrik. Mikrofon bunyi karena listrik. Syuting ini juga bisa menampakkan wajah ulil albab karena listrik. Tapi mereka itu semuanya bukan listrik. Hanya keberadaannya, wujudnya karena listrik. Dunia ini ya wujud, ya hakikatnya ya Allah yang mewujudkan dan bisa wujud karena Allah, bisa jalan juga karena Allah. Tapi mereka bukan Allah, gitu loh. Itu tajalinya Allah. Jadi hanya ketika kita melihat pohon tidak hanya sekedar pohon. Alhamdulillah hakikatnya sing uripke ya Gusti Allah. Ono angin iki hakikatnya sing urip. Lah itu tajali seperti itu loh, Pak. Ngoten lho maksudnya. Yang dari saudara kita terbesar tadi, gimana? Apa pilih korban saja atau ya kalau saya menganjurkan kedua-duanya. Satu alasannya karena mulai 25 Juni itu kan maklumat Kapolri sudah dicabut tentang pengumpulan massa. Artinya jenengan besok sholat sudah nggak harus ada larangan. Kalau jarak mungkin harus tetap diatur, Pak. Ada larangan untuk pengumpulan massa. Yang penting protokol kesehatan tetap dijaga. Artinya monggo saat sholat Idul Adha tetap pakai masker. Kemudian jaga jarak. Ya kan gitu ya. Datang ya jangan lupa itu cuci tangan pakai sabun. Syukur panitianya sudah menyediakan untuk alat ukur suhu kan gitu. Tapi kan sudah nggak dilarang, Pak, untuk melakukan kerumunan massa. Bahkan orang mantu pun sekarang sudah boleh karena mulai 25 Juni kan sudah dicabut maklumat Kapolri. Artinya larangan untuk mengadakan pengumpulan massa sudah tidak berlaku lagi gitu loh. Tapi kalau soal melaksanakan protokoler kesehatan tetap masih berlaku. Itu kan untuk kepentingan kita sendiri. Nah, ngeten Pak. Jadi monggo salat Id dan kurban laksanakan aja. Nah, itu. Ya. Sekarang kita baca WA. Ya, kita telepon nggak tutup. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Dari Budika tadi. Waktu asar pukul 15.05. Saya belum sholat, belum keluar darah haid. Pukul 16 mau sholat asar tapi malah keluar haid. Apakah saya harus mengqadha atau bagaimana ya? Mohon penjelasan. Besok jenengan wajib qadha.
Karena wanita yang menstruasi, yang sudah menstruasi, maka menjelang hari-hari akhir, begitu masuk waktu sudah harus sholat. Jadi setiap waktu itu kok sudah cukup untuk wudhu dan pelaksanaan sholat, taruhlah 5 menit sampai 10 menit cukup nggak Pak? Cukup ya Pak ya? Cukup ya. Begitu adzan jam 15:05. Langsung. Terus wudhu, Betul. taruhlah 2 menit sampai 3 menit, jipuk ruko, gelar sajadah, takbiratul ihram nganti sak mungkin ya taruh sak khusuk-khusuk nganti 10 menit 10. gitu. Nah, artinya ketika jenengan nanti jam 3:04 jenengan menstruasi, tadi ada waktu jeda 10 menit antara adzan sampai menstruasi, itu sudah lebih dari cukup untuk sholat. Untuk wudhu, untuk pakai ruko, untuk gelar sajadah, untuk sholat 4 rakaat. Maka jenengan sudah wajib kalau besok. Karena jenengan sudah masuk waktu asar, dan waktu itu cukup, lebih dari cukup untuk, apalagi kalau udah jam berapa? 16. Alah, turah banget gawe sholat nganti 50 rakaat wis. Malas ini. Iya. Itu jenengan besok wajib qadha, itu asarnya wajib qadha. Iya. Dari Pak Masum, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Adakah dalil dan penjelasan mengenai ngazani bayi baru lahir, mayit, masuk kubur dan sebagainya? Ada tidak dalil? Ya, kalau dalil itu di hadisnya ada kok. Jadi memang bayi itu diperintahkan untuk diadani. Nah, itu. Kalau kemudian diadani di telinga kanan, kalau kemudian di telinga kiri diikomati, itu di hadis-hadis banyak ada penjelasan seperti itu. Terus tapi kalau kemudian diadani, orang mati diadani, orang berangkat haji diadani, bahkan orang mau demo adzan itu ada angin Yesus adzan, ada banjir besar adzan, itu karena prinsipnya adzan itu termasuk digunakan untuk peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa luar biasa. Karena orang haji dianggap peristiwa luar biasa. Ya luar biasa nyatanya orang gerbong bisa haji kok. Bahkan tahun ini nggak bisa haji semua orang Indonesia. Jadi kalau orang bisa haji itu peristiwa luar biasa, maka diadani. Lah yo lucu kula jenengan sedya. Setel kan dangdut ora dimasalahke diadani kok dimasalahke ya Gusti. Nah itu. Kemudian orang mati diadani itu juga kenapa? Orang mati itu peristiwa luar biasa. Biasanya orang mati kok. Mati ya. Biasanya orang mati kok mati. Ini peristiwa luar biasa, maka diadani. Sama biasanya anginnya cilik, anginnya gede lah, maka diadani. Biasanya orang gempa diadani. Jadi hal-hal yang luar biasa itu memang diadani. Nah gitu loh. Nah, terus sampean ya apa nih zaman Nabi sampean golek tekan semono ya ora ono. Jadi itu hanya dikiaskan karena bahwa adzan itu ternyata digunakan untuk ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar. Udan biasanya biasa. Lah iku udan kok udan angin nganti gendeng-gendeng. Biasanya gimana? Adzan kan? Adzan. Alasannya apa? Karena ini peristiwa luar biasa. Ya, pengkiasannya ke situ. Ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang bicarakan manfaat untuk kita semua ya. Pendengar bisa diminati bincang-bincang dengan Kiai Uli Al-Basehun tentang surah Al-Imran 109. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kita, dan tentunya dengan tambahnya ilmu, iman takwa kita semakin bertambah. Dan akhirnya saya terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas khilafan. Mudah-mudahan Senin depan bisa dipertemukan Allah kepada kita. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.